Brock Lesnar siap lawan Obafemi di Hell in a Cell. Roman Reigns pilih Seth Rollins untuk tanding di SummerSlam. John Cena botak. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns pilih Seth Rollins untuk tanding di SummerSlam. Roman Reigns akhirnya menerima tantangan dari Seth Rollins buat tanding memperebutkan WWE World Heavyweight Championship di SummerSlam nanti. Semua ini bermula pas Roman keluar di segmen main event Raw hari ini bareng Jaka Fatu, tapi Seth langsung potong momentum itu. Dia bilang kalau mereka berdua tuh udah terikat satu sama lain selama 14 tahun, tepatnya sejak The Shield pertama kali dibentuk. Dia sempat muji pencapaian dan rekor-rekor yang udah dipecahin sama Roman, tapi Seth langsung nyeletuk kalau ada satu hal yang Roman gak akan pernah bisa lakuin, ngalahin dia. Seth ngerasa dia selalu selangkah di depan Roman sejak momen dia ngehantam punggung Roman pakai kursi dulu. Dia juga ngingetin soal momen cash-in legendarisnya di WrestleMania 31 yang sukses ngerebut WWE Championship dari tangan Roman. Gak lupa, Seth juga pamer kemenangan terbarunya di WrestleMania 41 pas dia ngalahin Roman dan CM Punk terus jalan keluar ring bareng Paul Heyman. Awalnya sih Roman cuek banget sama tantangan itu. Dia malah ngasih tahu Seth kalau antriannya masih jauh di belakang. Tapi Seth langsung ngebales kalau urusannya sama Roman, dia tuh bakal selalu ada di antrian paling depan. Di akhir segmen, Roman akhirnya ngaku kalau dia emang harus ngalahin Seth dan dia pun resmi nerima tantangan itu. Padahal kalau ditarik ke belakang, Roman sebenarnya sempat ngalahin Seth Rollins di pertandingan tunggal pertama mereka di Raw pada bulan September tahun 2014 dan menang lagi di bulan Mei tahun 2017. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pertandingan Roman Reigns versus Seth Rollins ini untuk SummerSlam? Komen di bawah. Brock Lesnar siap lawan Obafemi di Hell in a Cell. Perayaan Obafemi di atas ring atas kemenangannya sebagai King of the Ring di pembuka Raw hari ini malah berujung apes. Dia emang dapat tiket tanding di SummerSlam, tapi bukan pertandingan berebutan gelar yang harusnya dia dapetin berkat menang turnamen di Night of Champions. Oba sama Brock Lesnar malah sepakat buat tanding di dalam Hell in a Cell yang kayaknya bakal jadi penentu akhir perseteruan mereka di Minneapolis, kampung halaman Brock, pas di acara The Biggest Party of the Summer nanti. Oba ngebuka Raw hari ini, tapi pas dia baru mau umumin juara mana yang mau dia tantang, Brock langsung jalan kering ditemenin sama Paul Heyman. Brock sempat ngucapin selamat ke Oba atas kemenangan King of the Ring-nya karena dia dulu juga pernah megang gelar itu. Tapi Brock lanjut bilang kalau Heyman ngebocorin ke dia kalau Oba suka ngatain Brock penakut dan bitch di belakangnya. Brock langsung ngasih low blow ke sang The Ruler sebelum akhirnya ngehantam dia pakai F5. Oba ternyata masih bisa bangkit lagi dan langsung bilang bitch di depan Lesnar langsung. Oba pengen selesain aja semuanya di SummerSlam. Rekor mereka sekarang lagi seri 1 sama. Oba menang telak atas The Beast di WrestleMania 42. Terus Brock berhasil balas dendam di Clash in Italy. Brock akhirnya nerima tantangan itu, tapi ada satu syarat. Dia mau tandingnya di dalam Hell in a Cell. Gak lama setelah itu, pas di segmen belakang panggung bareng Oba, General Manager Raw Adam Pearce muncul buat mastiin kalau pertandingan mereka resmi bakal digelar. Menurut kalian, apakah Obafemi bisa bertahan di dalam sel neraka dengan Brock Lesnar? Komen di bawah. Pemecatan di WWE kembali terjadi lagi minggu ini. WWE baru aja mecat beberapa karyawannya selama seminggu terakhir ini. Sekarang ada laporan terbaru yang muncul dan ngebahas detail soal apa sih yang sebenarnya terjadi. Omongan soal bakal adanya PHK emang udah kedengaran dari minggu lalu, tapi waktu itu belum ada konfirmasi resmi tentang apa yang terjadi di internal WWE. Sempat ada fans yang khawatir kalau yang dilepas itu adalah para pegulat, tapi untungnya dugaan itu salah. Menurut laporan terbaru, orang-orang yang dipecat kali ini adalah para karyawan kantoran di perusahaan tersebut. Laporan itu nyebutin kalau ada beberapa karyawan yang diberhentiin minggu lalu. Sejauh ini udah ada sekitar 2-4 orang dari divisi media sosial dan digital yang keluar. Laporan itu juga bilang kalau nggak cuma mereka aja, tapi ada banyak karyawan lain yang ikutan dipecat. Saat ini proses konfirmasi masih berjalan buat mastiin berapa total orang yang udah dilepas. Ini juga bukan pertama kalinya WWE mutusin buat ngelepas karyawan mereka. Selama 6 tahun terakhir, sejak tahun 2020, WWE memang udah beberapa kali ngelakuin pemangkasan biaya operasional.
Sejak TKO ngambil alih pun, kebijakan kayak gitu tetap berlanjut. Para bintang pegulat biasanya dilepas setiap tahun habis gelaran WrestleMania, makanya akhir April itu sering dianggap waktu yang horor buat mereka yang lagi jarang dipakai di TV. Identitas orang-orang yang kena PHK di gelombang terbaru ini emang belum dikonfirmasi, tapi detail lebih lanjut soal PHK ini diperkirain bakal makin jelas dalam beberapa hari ke depan. Menurut kalian, apakah WWE sejak gabung dengan TKO kebanyakan pecat karyawan dan pegulat mereka? Komen di bawah. John Cena botak. John Cena udah lumayan lama ngadepin masalah sama rambutnya. Seiring berjalan waktu, dia harus ngadepin masalah kebotakan yang sebenarnya wajar dialami sama banyak cowok di dunia ini. Tapi Cena sebelumnya pernah cerita kalau istrinya sempat nyemangatin dia buat nyoba transplantasi rambut, dan dia akhirnya mutusin buat ngelakuin itu. Nah, baru-baru ini dia ngirim pesan yang ngasih tahu kalau dia baru aja nyelesain perawatan FUE, Follicular Unit Extraction, ronde kedua. Di ronde kali ini, dia benar-benar pengen dapat hasil yang paling maksimal. Bintang WWE ini nggak lupa ngucapin terima kasih ke dokternya dan seluruh staf di Anderson Center for Hair yang udah nemenin dia selama proses ini berjalan. Barengan sama pesan itu, dia juga majang foto dirinya yang lagi botak plontos karena kepalanya harus dicukur habis buat keperluan prosedur tersebut. John Cena emang dari dulu nggak pernah nutup-nutupin masalah rambutnya ini, dan dia sempat cerita gimana peran istrinya yang ngebantu banget waktu itu. Sekarang para fans pastinya bakal penasaran dan nungguin kayak gimana penampilan baru John Cena setelah seluruh prosedurnya selesai nanti. Menurut kalian, apakah John Cena cocok gundul, cepak, atau berambut panjang? Komen di bawah. Member The Judgment Day siap rebut sabuk Intercontinental Championship. Episode terbaru Raw hari ini baru aja nyajiin pertandingan tunggal yang tensinya tinggi banget. Raquel Rodriguez dari faksi The Judgment Day harus berhadapan sama mantan Women's Intercontinental Champion Maxine Dupri, dan taruhannya tuh nggak main-main. Sebelum pertandingan dimulai, Raquel Rodriguez sempat nyamperin General Manager Raw Adam Pearce buat minta kesempatan tanding perebutan gelar juara. Tapi Pearce gak langsung ngasih gitu aja. Dia nyuruh Raquel buat ngelewatin tantangan dari mantan Women's Intercontinental Champion Maxine Dupri dulu kalau mau dapat tiket ke perebutan gelar. Nah, karena berhasil menang di pertandingan itu, Raquel resmi ngamanin tiket buat nantang Sol Ruka dalam perebutan WWE Women's Intercontinental Championship di masa mendatang. Menurut kalian, apakah sang Big Mami Cool bisa beneran merebut sabuk IC title itu dari Sol Ruka? Komen di bawah. Postingan haru Kevin Owens ke Sami Zayn jadi WWE Champion. Kevin Owens sama Sami Zayn emang punya hubungan yang erat banget sepanjang karir gulat profesional mereka. Makanya Owens langsung bikin postingan emosional di media sosial buat ngehormatin sahabat lamanya itu setelah Sami berhasil nyetak sejarah dengan menangin gelar juara dunia di Night of Champions. Owens yang sekarang lagi terpaksa absen karena cedera leher parah, nulis pujian setinggi langit buat Sami. Dia bilang kalau sahabatnya itu benar-benar layak dapetin gelar juara dunia, dan dia sedih banget karena nggak bisa ada di sana langsung buat ngerayain bareng. Aku udah ngelewatin banyak banget momen penting yang harusnya aku ikut ngerayain selama 15 bulan terakhir karena cedera ini. Tapi jujur, momen hari ini adalah momen yang paling pengen aku datengin dibanding yang lain. Dia selalu bisa ngeluarin kemampuan terbaikku, mau itu pas jadi sekutu ataupun pas jadi musuh. Itu karena dia emang yang terbaik. Pas kamu bisa tampil konsisten sebagus itu dalam waktu yang lama, kamu nggak bakal bisa didebatin lagi. Sami jadi WWE Champion itu udah takdir. Dia udah layak dapetin momen ini sejak lama banget. Dan aku seneng banget akhirnya lihat dia bisa ngeraih itu, kata Owens. The Price Factor sendiri sempat menangin satu-satunya gelar juara dunia dia di tahun 2016 lalu. Dan waktu itu dia ngerayain bareng Sami sambil makan burger bareng. Mereka berdua sampai nggak percaya sama apa yang udah berhasil Owens capai. Waktu itu Owens juga bilang ke Sami kalau kemenangan itu adalah kemenangan mereka berdua. Karena mereka udah sama-sama berjuang keras dari bawah buat bisa sampai di titik itu. Menurut kalian, apakah Sami Zayn perlu lawan Kevin Owens pertaruhkan gelar WWE-nya? Komen di bawah. Jangan lupa tonton video recap dan review episode Raw hari ini, serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar gak ketinggalan berita dan updatean terkini dari WWE.